warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Lelisari SHMH selaku pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang makalah hukum, pengertian dasar sosiologi hukum, ruang lingkup dan aspek-aspek hukum. Sebelum kita mempresentasikan hasil makalah kami hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Sahrul Gunawan, NIM 2020 F1A11. Kemudian Dian Purnamasari 2020 F1A138. Yang ketiga Denny Febriansa NIM 2020 F1A235, Rizky Apriansa 2020 F1A252, dan yang kelima Herwansa 2020 F1049. Untuk presentasi pertama saya persilakan kepada Saudari Dian Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Purnamasari, NIM 2020 F1A138. Di sini saya bertugas sebagai pembaca pertama. Definisi sosiologi hukum, objek kajian dan jenis-jenis kasus yang pernah terjadi. Sosiologi hukum terdiri dari dua pemahaman yang memiliki makna berbeda. Sosiologi, seperti yang kita pahami pada umumnya, mereka ilmu yang mempelajari mengenai interaksi dalam masyarakat. Sedangkan kata hukum kita kenali sebagai salah satu sarana yang memiliki tujuan untuk melaksanakan perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Definisi dan sejarah sosiologi hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki pengertian sebagai salah satu kajian dalam ilmu sosiologi yang membahas berbagai penyebab masalah sosial dan berkaitan dengan hukum yang disepakati oleh masyarakat luas. Dari sudut pandang sejarah, sosiologi hukum diperkenalkan pertama kali oleh Angelotti yang berasal dari Italia pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada dasarnya lahir dari kesepakatan pemikiran para ahli, baik di wilayah filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Pada saat ini, sosiologi hukum tengah berkembang pesat. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Dengan kata lain, isi dan bentuk bersifat dinamis menurut waktu dan tempat, dan juga faktor kemasyarakatan. Salah satu tugas sosiologi hukum yaitu menjelaskan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Febriansyah, NIM 2020 F1A234. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi untuk teman-temanku sekalian dan selamat pagi untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, yaitu Ibu Dr. Lelisari SHMH. Baik, tugas saya di sini sebagai pembaca yang kedua. Langsung saja saya akan membacakan. Yang pertama adalah objek kajian sosiologi hukum. Beberapa objek kajian sosiologi hukum yang bisa diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum dalam sistem sosial,
Yang kedua, perbandingan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, sifat hukum yang dualistis. Yang keempat, hukum sebagai alat kekuasaan. Yang kelima, hukum dengan nilai budaya. Dan yang keenam, hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Selanjutnya adalah interaksi sosial terkait dengan hukum. Hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka kehidupan dalam sebuah masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenang. Selanjutnya adalah kelompok sosial dengan hukum. Dalam hal ini, pengertian kelompok sosial adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang diatur oleh suatu sistem bernama hukum, misalnya AD dan AT, dalam suatu organisasi atau undang-undang yang mengatur tentang kehidupan bernegara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi buat ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Herwansa, NIM 2020 F1A049. Baik, kita masuk saja ke materi. Pertama, kebudayaan. Kehadiran hukum adalah bagian dari adanya unsur kebudayaan. Kedua hal ini saling berkaitan dan berfungsi untuk mengatur masyarakat yang berkebudayaan dengan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial. Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat menggunakan aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang dimaksud yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum berlaku untuk seluruh lapisan tanpa membeda-bedakan. Meskipun pada kenyataannya secara tidak langsung dalam masyarakat terdapat lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang telah diatur dalam peraturan berupa undang-undang yang pelaksananya bersifat wajib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Apriansa, NIM 2020 F1A252. Saya akan menyampaikan jenis-jenis kasus kajian sosiologi hukum. Ada banyak contoh kasus yang masuk ke dalam kajian sosiologi yang sering kita temukan dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. A. Kasus korupsi IKTP yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Hukum yang berlaku dalam kasus ini didasarkan pada undang-undang, sebab tindakan yang dilakukan memberi dampak besar berupa kerugian bagi masyarakat. Yang B. Pembunuhan berencana yang dilakukan seorang individu kepada satu keluarga karena rasa dendam akibat sering menerima ejekan dari satu keluarga tersebut. C. Kasus penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mencoreng nama baik calon gubernur agar masyarakat tidak menjatuhkan pilihan kepada calon saat pemilihan. Yang D. Kasus penyelewengan dana haji oleh perusahaan jasa agen perjalanan yang melibatkan beberapa pihak. Yang E. Nenek berusia 60 tahun yang dituduh mencuri sebuah ladang dinilai tidak adil karena divonis 5 tahun penjara, tidak seimbang dengan penjatuhan vonis kepada koruptor yang hanya diberi hukuman 3 tahun penjara. Yang F. Sindikat penjualan yang masih menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia. G. Pencurian uang di ATM yang dilakukan sekelompok orang. Yang H. Pernikahan usia dini yang masih menjadi perdebatan dalam masyarakat. I. Pemalsuan uang yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan tujuan untuk mengelabui pedagang kecil. J. Perdagangan anak yang masih terus terjadi di Indonesia. Yang K. Praktik prostitusi yang kini menambah dunia online. I. Penerapan hukum yang saat ini dinilai tidak adil bagi masyarakat kalangan bawah. M. Penolakan Perpres mengenai reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh masyarakat Bali karena diyakini akan merugikan masyarakat Bali dalam
jangka waktu lama. N. Perbedaan fasilitas tahanan biasa dengan tahanan koruptor. Tahanan koruptor mendapat fasilitas tempat tidur AC dan kamar mandi di dalam ruang tahanan. O. Pola perilaku masyarakat kota kerap melanggar rambu-rambu lalu lintas. Demikianlah penjelasan terkait sosiologi beserta contohnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu dari hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.